Baik, Bapak sekalian, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Akhirnya kita sampai pada sesi terakhir ya. Alhamdulillah masih setia diikuti oleh teman-teman semuanya. Dari seluruh Indonesia, jarang-jarang nih ya. Di era COVID kita begini lagi ya. Terima kasih banyak, Bapak sekalian. Nah, ini sesi terakhir adalah diskusi permasalahan, apapun silakan Bapak Ibu tanyakan dan semampu kami akan dijawab ya. Dan kami sedianya tadinya kan harusnya berlima ya, tapi karena Mas Sahrul sedang kurang fit, tidak bisa hadir di acara ini. Oh, di Zoom ada beliau ya? Oke. Mas Sahrul, mana Mas Sahrul? Nanti siap-siap jawab juga. Jadi sudah berapa hari dari kemarin ya sampai dengan malam ini. Kita akhiri malam ini saja. Apapun di sesi sharing ini kita bisa berinteraksi secara aktif. Modulnya itu yang Bapak Ibu sampaikan itu hanya sebagai pemicu. Yang sudah disampaikan oleh teman-teman hanya sebagai pemicu, sebagai pengungkit utama untuk menimba ilmu bagi Bapak sekalian ya, terutama teman-teman semuanya selaku pembina di daerah, KPPN, Bapak Ibu meneruskan lagi ke KPPN, Kanwil meneruskan lagi ke UAPPAW yang antara ada dan tiada tadi ya. Jadi Bapak Ibu semakin luas lah untuk ladang amalnya ya, untuk membaktikan diri di bidang pertanggungjawaban. Modul yang sudah kita sampaikan hanya sebagai pemicu saja, hanya sebagai pembangkit selera saja terkait dengan modul sakti. Semua kita bisa belajar karena sebenarnya kita di sini juga sama-sama baru belajar. Paling kita seminggu atau sebulan lebih awal ya acara master trainer. Nah, harapan kita sih semakin banyak master trainer, bukan trainer biasa, itu semakin mudah kita dalam mengedukasi satker ya. Terutama tadi di bidang modul pelaporan dan pertanggungjawaban. Modul GL itu modul yang sejak dari dulunya itu memang senantiasa tidak akan dipelajari secara mandiri oleh satker. Mereka pasti akan banyak bertanya kepada kita di KPPN, di Kanwil, dan di kantor pusat. Kemudian di tahun 2021 itu juga banyak perubahan yang akan kita hadapi. Metode penilaian FIFO itu betul-betul berbeda sama sekali dengan HPT. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah biasa dengan metode penilaian ini, mudah-mudahan tinggal mempraktekannya saja. Sepanjang urutannya itu diikuti oleh Satker secara tertib. Tidak ngacak proses penginputannya yang sudah ditabung sejak Januari sampai dengan Juni ini ya. Transaksi sejak Januari di seluruh Satker, nah itu mudah-mudahan tidak tertukar proses penginputannya. Stok persediaannya udah banyak nih. Dia mungkin alhamdulillah kalau pakai Excel, alhamdulillah. Tapi kalau nggak pakai Excel, kadang-kadang agak mix gitu. Kemudian persiapan membersihkan data ya. Kita sama-sama cleansing data istilahnya. Untuk data anomali, banyak kriteria tadi, kalau salah ada berapa? Ada 9 kriteria, tapi yang paling populer adalah data-data abnormal yang minus, baik perolehan maupun nilai buku, baik intra maupun ekstra. Dan paling banyak itu KL yang besar, yang banyak cabangnya juga di daerah, Kemhan, Polri, dan PPR, paling banyak itu. Kemudian Bapak Ibu mempersiapkan lagi, membantu monitor, selain tadi cleansing data di triwulan 3 kita target, menyelesaikan satker inaktif bersaldo. Nah, itu lagi mempersiapkan migrasi ya, yang mungkin lewat berbagai monitoring atau tools yang kita akan bangun, baik pakai sistem maupun tidak, untuk bisa diterapkan di Desember 2021 untuk proses pembayaran gaji Januari 2022. Kemudian persoalan berikutnya adalah, karena sekarang sudah semakin baik, tinggal 2 KL yang tidak WTP. Nah biasanya kalau
meraih gampang kata orang, tapi mempertahankan lebih sulit. Jadi kalau boleh, proses pengelolaan keuangan yang lebih baik itu adalah ditandai dengan pertama WTP, terus kedua adalah jumlah temuannya, sekalian. Jumlah temuannya itu baik sisi kepatuhan internal maupun SPI itu harusnya semakin sedikit. Sudah semakin sedikit, kemudian nilai nominalnya harus semakin sedikit. Itu berarti itu menandakan proses pengelolaan keuangan yang lebih baik. Itu barangkali Bapak sekalian, dan mungkin juga beberapa transaksi itu mulai diedarkan ke KL ya. Contohnya tadi kan, aset konsesi jasa. Itu suatu jenis transaksi baru Bapak sekalian, di mana hubungan kita dengan swasta, istilahnya apa? KPBU ya. KPBU itu, apa singkatannya? Kerjasama pemerintah dengan badan usaha, di mana kita tidak keluar apapun. Mereka swasta itu membangun segalanya dari nol sampai dengan jadi aset, tetapi mereka mendapatkan konsesi jasa. Nah itu perhitungannya itu masih belum diatur standarnya. Nah itu yang ketahuan sekarang baru 2 KL, PUPR dan Kominfo. Mungkin kedepannya itu banyak KL yang terlibat. Nah itu prosesnya cukup rumit, artinya belum ditetapkan standar akuntansinya ya, Mas Wahid ya, belum ada dalam proses. Sementara ada yang sudah sejak lama ternyata ya, pembangunan jalan tol itu murni pembangunan dana swasta, tidak ada terlibat APBN, tapi kemudian nanti ada proses penyerahan aset. Nah bagaimana menilainya segala macam itu masih kita pelajari. Itu salah satu kompleksitas transaksi yang dihadapi oleh kita gitu. Mungkin di pusatnya, nanti menyebar ke daerah. Transaksi apa lagi? Pinjaman luar negeri ya, Mas Krisna. Ada kita ngirim pasukan keamanan perdamaian ke PBB, baik Polri maupun Kemhan, tiba-tiba di reimburse gitu, diganti oleh PBB. Bagaimana treatmentnya? Itu masih belum diputuskan. Transaksi berikutnya apa lagi? Yang mungkin tidak beredar di daerah sih, piutang pajak itu sendiri cukup memusingkan teman-teman 015, 0 Kemenq, dan alhamdulillah bisa dihandle dengan baik ya. Proses penetapan piutang, meng-write off piutang sekian triliun ya, karena ternyata didiamin juga oleh pajak, atau mungkin mereka ngeri-ngeri sedap gitu menghapuskannya. Saya ingat di 2019 sekian puluh triliun transaksi atau saldo piutang sekian puluh tahun didiamin aja, di write off. Kemarin juga ada lagi dihapuskan dari neraca. Nah proses-proses itu memang cukup pelik kalau di pusat. Saya nggak tahu kalau di daerah kedengeran apa enggak. Kelihatannya piutang pajak itu dipusatkan ya. Nah, jadi dengan Bapak Ibu akan membimbing KL untuk pindah ke Sakti, modul baru yang diperkenalkan ke Bapak Ibu sekalian adalah modul piutang. Ya. Nah itu lahan baru lagi. Selain selama ini Bapak Ibu membimbing modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang itu juga tidak kalah menariknya gitu ya. Di mana data piutang itu harus jelas, terdiri dari by name, by address, ya. Rinciannya itu harus betul-betul, proses pemunculannya juga jangan sampai sembarangan ya. Karena kita pernah menghapuskan dulu piutang yang ternyata tidak pernah terjadi gitu, kejadian transaksinya. Itu sulitnya minta ampun, tidak ada yang mau menghapuskan. KPKNL itu sendiri ketika diserahkan piutang macet itu harus bisa membuktikan satker pemohon itu keterjadiannya. Akhirnya setelah tektok sana sini yang menghapuskan APK ya gitu. Tapi harus lewat proses lewat DJKN dulu. Jadi transaksi sekian puluh miliar itu ternyata keterjadiannya adalah karena didorong oleh BPK gitu. BPK sendiri tidak selamanya tepat gitu. Kalau kita punya standpoint yang kokoh gitu, tidak bisa sembarangan dikoreksi oleh BPK. Jadi gitu Bapak sekalian, mungkin kalau dalam proses mendampingi dari selaku pengembang sistem ya, mengawasi sistem akuntansi, harus memberikan posisi yang seolah-olah itu kita memposisikan diri sebagai lawyernya Satker, KL gitu. Kalau kita punya standpoint yang cukup kuat.
Proses menghapuskannya itu saya ingat tidak ada yang mau menghapuskan karena menyangkut angka puluhan miliar. Dan itu menggantung terus piutang sejak dulu kala. Akhirnya dengan fatwa Pak Dirjen apa Bu Direktur, Direktur yang dulu ya, akhirnya hapus juga. Itu jadi lahan baru kita semakin ke depan semakin tidak semakin kompleks. Ya. Penatausahaan piutang itu harus kita, sebenarnya intinya sih piutang itu harus disegerakan ya Bapak Ibu sekalian. Satker itu cuma punya piutang jangka pendek, piutang lancar. Hanya konvensi aja yang bisa lebih dari setahun yaitu TPTGR ya. Yang lainnya harus dilunasi. Kelebihan bayar kepada rekanan, kelebihan bayar kepada pegawai, itu semuanya harus disegerakan dan harus dalam posisi piutang lancar saja. Itu barangkali Bapak sekalian, kita mulai dari mana nih? Kita buka dulu ya pertanyaan Bapak-Bapak sekalian. Masih ada hadiahnya nggak nih Mas Wahid? Atau dihabisin tadi? Masih banyak gitu ya. Monggo silakan Bapak sekalian, apa yang ingin diklarifikasi, sharing pengalaman, kami persilakan. Ya, monggo, makasih. Silakan Mas Lutfi dari posisi di mana sekarang Mas Lutfi? Palembang, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan atau mungkin konfirmasi lah. Walaupun mungkin beberapa sifatnya klise ya. Jadi yang pertama, tadi yang sempat disinggung juga terkait dengan keberadaan UAPPAW. Kira-kira apakah ke depannya nanti akan ada perubahan konsep tentang UAPPAW? Karena pengalaman saya di beberapa kanwil, ternyata ada semacam perbedaan di dalam melihat UAPPAW itu sendiri. Termasuk ketika saya di Sumsel pun juga kebijakan yang sudah ada itu tidak menjadikan satu satker dinas itu sebagai UAPPAW. Walaupun dia ada lebih dari satu satker dari BA Eselon 1 yang sama. Kemudian kalaupun kita jadikan, tadi saya quote kalimatnya Pak Haris, jangan banyak-banyak menetapkan UAPPAW gitu ya. Nanti bingung sendiri. Ya ini dilematis juga sih. Cuman kedepannya apakah nanti ada perubahan mindset terkait dengan UAPPAW. Begitu juga tanggung jawab UAPPAW untuk menyampaikan laporan keuangan. Mengingat semua laporan keuangan untuk level di atas UAPA kan sudah bisa kita tarik dari aplikasi Irfan LK gitu. Karena untuk ngejar-ngejar laporan keuangan itu ternyata tidak mudah. Untuk mengejar IKU supaya 100% bisa tercapai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan posisi BLU ya, dalam konteks pembinaan, di mana di PAPK itu kan hanya bagian kecil saja dari proses pembinaannya. Walaupun sebenarnya itu istilahnya bukan pembinaan ya, karena kita hanya diminta untuk melakukan telaah atas laporan keuangan. Tapi kemarin ada beberapa kasus di Sumatera Selatan, kemarin kebetulan ada UAPPAW Polda yang konsultasi ke saya terkait dengan penghapusan piutang BLU, RSB, yang selama ini mereka tidak pernah melakukan penyesuaian terhadap piutang itu sendiri, tidak pernah menilai kualitas piutangnya, tidak pernah melakukan penyisian piutang gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba pengen melakukan penghapusan piutang. Nah, saya kemudian bertanya, selama ini piutangnya diapain? Ya udah biarin aja gitu. Enggak pernah disesuaikan, enggak pernah dilihat kualitas piutang dan sebagainya. Pembinaan selama ini gimana gitu. Ya itulah, jadi artinya gini, ke depan itu sebenarnya posisi bidang PAPK terhadap
pembinaan BLU itu seperti apa, gitu ya. Apakah Satker BLU itu juga memang bagian dari pembinaan di PSAPP? Kalau memang seperti itu, selama ini memang kita tidak pernah dilibatkan secara langsung di dalam proses pembinaan ke BLU. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan perubahan rezim persediaan dari HPT ke Vivo, selama ini sudah beberapa Pemda itu kan menggunakan juga ya aplikasi ini ya, aplikasi persediaan ini. Saya cuma ingin minta penegasan saja ketika ada perubahan rezim Vivo ini, apakah kemudian masih tanda kutip kalau Pemda ingin mengikuti gitu ya, dengan juga menggunakan kebijakan yang sama, tetap kemudian bisa diperbolehkan menggunakan aplikasi ini gitu ya. Karena memang sebagian dari Pemda merasa cukup membantu ya di dalam manajerial terkait dengan penatausahaan persediaan mereka. Mungkin sementara itu dulu. Kalaupun ada yang berkaitan dengan persiapan untuk migrasi data aplikasi existing ke Sakti, mungkin tadi kurang jelas terkait dengan timeline yang jelas gitu ya. Kapan kemudian kita melakukan semacam bimtek atau sosialisasi, terutama terkait dengan 4 modul yang berkaitan dengan pelaporan. Termasuk juga tadi yang sempat saya sampaikan juga, bagaimana nanti keterlibatan di bidang PAPK, khususnya mungkin di PSAPP, terkait dengan proses penyiapan itu. Karena selama ini terus terang, saya pribadi tidak dilibatkan secara langsung di dalam proses apa istilahnya piloting gitu ya, piloting Sakti ya ke level Satker, karena lebih banyak dihandle sama teman-teman SKKI dan umum ya, code to code dutanya gitu ya. Nah mungkin ke depan seperti apa, kami sih berharap ada momen-momen kemudian bisa meningkatkan juga kemampuan kami ya di bidang PAPK terkait dengan Sakti, terutama di 4 modul yang berkaitan dengan masalah pelaporan keuangan melalui Sakti. Mungkin itu saja, terima kasih. Kumpulin dulu ya. Teman-teman udah catat. Terima kasih Mas Lutfi. Ada 4 poin tadi. Bahwa PPAW, BLU, pembinaannya, persediaan, serta migrasi data dan proses penguasaan Sakti. Bapak Ibu sekalian silakan. Ini tengah. Mana lagi? Mungkin kita juga mengajak untuk interaksi yang ada via Zoom, Pak. Oh boleh, boleh. Iya. Berarti KPPN ya? Iya, teman-teman KPPN. Atau teman-teman Kanwil kayaknya ikut juga deh tadi di Zoom. Ya, ada beberapa yang mengikuti boleh, via Zoom. ditawarin, bisa ditayangin nggak peserta Zoom? Nggak. Nah, kalau tidak malu kita tayangkan, Pak. Suaranya. Sambil Bapak Ibu nyimpen yang live ini, silakan siapkan pertanyaan. Silakan, kita apakah tawarkan dulu ke teman-teman di Zoom. Yang dari partisipan yang ada di Zoom, sudah ada kayak yang mengangkat tangan. Kecilin dong TV. Kaki. Silakan Bapak Ibu sekalian di Zoom. Izin Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ibu Endah dari Kanwil Lampung, Bu ya. Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Pak. Mohon maaf ini Pak, kalau sebelumnya pertanyaannya lebih ke teknis nih Pak, karena kebetulan pertanyaan terkait kebijakan itu sudah ditanyakan oleh rekan kami yang di sana kemarin. Yang pertama terkait dengan pengungkapan PCPEN Pak. Kami kemarin sudah berusaha ya Pak untuk membantu sosialisasi ke Satker maupun UAPAW agar Satker itu
menggunakan ya akun-akun khusus COVID. Namun dari hasil monitoring ternyata masih banyak Satker yang belum menggunakan akun tersebut, dan sayangnya kemarin kami agak sedikit terlambat gitu ya saat melakukan monitoring, karena monitoring yang kami lakukan itu biasanya hanya di level UAPAW, Pak. Yang kami tahu hanya cara tradisional untuk monitoring di level UAPAW, yaitu dengan cara mendownload neraca percobaan, kemudian mengecek apakah ada pagu ataupun akun belanja COVID gitu ya. Nah, untuk kedepannya Pak, ini mohon Pak pencerahannya bagaimana cara cepat ya untuk mengidentifikasi Satker yang tidak memiliki pagu atau realisasi belanja terkait penanganan COVID-19. Karena kemarin ya sekitar bulan Januari kami sudah koordinasi dengan bidang PPA 1, dan ternyata teman-teman kami di bidang PPA 1 juga kesulitan gitu Pak untuk bisa men-tracing gitu kan ya, Satker mana saja yang belum memiliki akun COVID. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih ya dengan adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dit APK ini, karena selama beberapa tahun terakhir ini cukup mencerahkan kami Pak gitu, dari yang tadinya blank sekali dengan akuntansi menjadi lebih paham lah sekarang ini gitu ya. Namun masih ada beberapa PR di kami Pak, misalnya salah satunya terkait dengan masalah kertas kerja telaah Pak. Dari hasil monitoring gitu ya, untuk UAPAW di lingkungan kami itu banyak yang telaah laporan keuangan yang disampaikan ke kami itu hanya bersifat formalitas. Jadi masih banyak yang hanya disesuaikan saja dengan kondisi yang seharusnya gitu ya. Saat kami cek ke kondisi realitasnya ternyata tidak sama gitu kan Pak ya. Namun sayangnya kalau dari sisi kompetensi gitu ya, kami di Kanwil di Lampung ini kebetulan kami merasa kami tidak cukup kompeten gitu loh Pak untuk bisa melakukan pembinaan terkait penyusunan kertas kerja telaah ke Satker, terutama untuk revisi kertas kerja telaah yang 2 tahun terakhir ini Pak. Karena dari hasil kami mencoba melakukan telaah gitu menggunakan kertas kerja telaah, itu kami menemui beberapa beberapa kriteria yang kami kesulitan gitu untuk mencari ini sumber datanya dari mana gitu, dan ketika ada kami temukan gitu, kami hitung ada yang tidak sesuai, itu kami kesulitan untuk men-tracing gitu kan ya. Kira-kira ini penyebabnya apa dan cara penyelesaian seperti apa. Nah, ini sekedar usul Pak. Kalau misalnya dimungkinkan, mohon Direktorat APK ya seperti tahun kemarin gitu ya, ada sosialisasi atau penyuluhan seri 2 gitu ya. Ketika ada kemarin launching aplikasi caleg ya. Nah, ini kalau bisa terkait kertas kerja telaah, mohon bisa dibimtekkan atau disosialisasikan kepada kami detail mekanisme penyusunannya, sehingga kami bisa benar-benar melakukan pembinaan yang baik kepada rekan-rekan kami di UAPAW maupun di Satker. Kalau misalnya pun tidak bisa acaranya offline ya, acara online aja menurut kami itu sudah sangat amat cukup membantu buat kami Pak. Itu saja mungkin Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Endah dari Lampung. Silakan. Sekarang live lagi. Udah siapin pertanyaannya? Monggo, Mas Agil dari Jambi. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sore Mas Akil itu sudah menyampaikan bahwa ada kalanya laporan UAPAW itu sudah bagus sekali gitu ya. Pengungkapan PCPEN sudah bagus, tapi akhirnya sia-sia gitu, karena nggak ada yang baca. Nah, sekarang pertanyaan saya, sesuai PMK 222, Satker wajib mengirimkan laporan semesteran dan tahunan ke KPPN. Dan saya sudah tanya ke teman-teman KPPN, laporan tersebut nggak diapa-apain, cuma dikumpulin aja. Nah, pertanyaan saya sekarang, sebaiknya laporan dari Satker ini yang rajin mengumpulkan laporan keuangan ke KPPN, sebaiknya apakah ditelaah oleh KPPN atau oleh Kanwil atau bagaimana? Karena kalau ditelaah oleh KPPN nggak punya tusi maupun sumber daya untuk menelaah sekian puluh atau sekian ratus laporan Satker. Tapi kalau nggak diapa-apain, buat apa Satker wajib menyampaikan laporan ke KPPN? Terima kasih. Terima kasih Mas Agil. Berikutnya, Zoom lagi atau ini dulu? Offline dulu ya, ini dulu, yang live dulu. Cewek nanya. Mbak Vivi sudah sering.
Silakan yang lain. Ada? Kan PUG, pengurus utamaan gender katanya. Kalau nanti pertanyaan mengajukan pertanyaan dapat hadiah, nggak mau terima, kasihin ke cowok nggak apa. Hadiahnya. Ini Ada ibu-ibu? PUG-nya kayak pengarus utamaan golongan kayaknya, Pak. Monggo ini di sebelah kanan, ibu-ibu ini dikit ya. Oh, di sana cowok semua. Bentar, cewek dulu bentar. Ada? Ibu-ibu sore, bu, cewek-cewek aja. Ibu-ibu, nggak ada. Ikhlas kasih ke bapak-bapak lagi? Ya udah, silakan. Paling ujung dari mana mas? Kan nama dan kanwil. Selamat malam, perkenalkan saya Friandi, pelaksana BSAPP dari Kanwil Riau. Yang ingin saya tanyakan terkait modul piutang nih Pak. Nanti untuk modul piutang yang megang kendali atas usernya itu siapa ya? Apakah bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, atau operator GLP? Operator laporan keuangan maksudnya. Karena ini kan nyangkut modul piutang yang baru Pak ya. Terus yang kedua terkait selisih TKTM Pak. Untuk yang persediaan kemarin ada kasus. Jadi ceritanya dari Kanwil transfer keluar barang ke salah satu satker di bawahnya vertikal. Yang semula dicatat persediaannya taruhlah misalnya persediaannya berupa barang konsumsi, ternyata di satker vertikal di bawahnya diubah Pak detailnya. Kalau memang TKTM itu udah ditetapkan dari awal oleh satker pengirim itu barangnya A, kenapa satker penerimanya masih bisa dimungkinkan untuk mengubah ke barang B gitu. Ini kan tentu nanti menimbulkan risiko munculnya selisih TKTM. Itu kenapa mesti dibuka gitu, kenapa nggak dikunci aja. Terus yang ketiga terkait satker dekon TP itu contohnya misalnya yang di OPD, SKPD di lingkup Pemda misalnya. Itu kan masih ada beberapa dianggap sebagai satker inaktif Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, nanti kan ceritanya kita mau migrasi itu nanti tangan berita acara. Nah, kalau seumpama nih, biasanya kan di SKPD itu pejabat-pejabatnya ganti Pak. Dan mereka merasa tidak tahu menahu ini saldonya berapa gitu. Sebelumnya ini histori alur datanya mereka nggak tahu. Jadi kan bisa jadi kemungkinan mereka nggak setuju atau menolak tentang penilaian atas saldonya tersebut gitu nanti ke depannya. Apakah nanti ada penegasan terkait hal tersebut untuk meminimalisir kemungkinan mereka itu menolak atau tidak mengikuti saldo yang ada di Erekon misalnya kalau memang mau disamakan dengan Erekon. Terus yang keempat terkait user sakti GLP itu nanti yang punya kewenangan buka tutup bukunya nanti apakah tetap operator GLP-nya apa enggak gitu. Takutnya nanti kalau misalnya memang yang megangnya operator GLP, satkernya misalnya, nanti kalau misalnya open, kalau di Sakti kan ada tutup sementara sama tutup buku permanen. Apakah nanti kalau yang tutup buku permanen itu mekanisme buka tutupnya seperti apa? Apakah nanti melibatkan KPPN, apa diakomodir langsung ke Kanwilnya atau
melalui HIDJPB. Terus yang kelima terkait terkait pengguna user saktian nanti Pak, apakah ditindaklanjuti dengan pemisahan kewenangan di tingkat satker per individu? Apakah orangnya bisa jadi itu juga gitu, seperti yang sedia kala sebelum-sebelumnya, bisa jadi operator BMN rangkap jadi operator laporan keuangan. Karena kalau memang bisa memungkinkan satu orang, berarti ini orang harus mengerti semua modul sepertinya Pak, seperti itu. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya juga di tingkat satker, bahkan dari mulai SAS sampai Saiba, karena melibatkan kalau SAS itu kan ada transaksi pagu, transaksi belanja juga di sana, sama transaksi belanja melalui kwitansi. Dan itu operator Saibanya juga ya mesti tahu gitu alur kerja, alur transaksinya di sampai menyajikan laporan. Jadi apakah nanti ada penegasan pemisahan kewenangan di Sakti nanti apa enggak gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Makasih Mas Priandi dari Kanwil Riau. Mungkin cukup dulu ya, karena masing-masing ABCD gitu kan. Kita mulai dulu dengan Mas Lutfi tadi. Sebagian sudah mencatat, silakan mau menjawab dulu. Fungsi UAPPAW, ada Satker Dinas sebagai UAPPAW, walaupun dia single. Monggo silakan. Izin Mbak Deni, Bapak, Mas Krisna, Mas Wahid, mungkin bisa ditambahkan. Ini halus dulu Pak ya, Mas Lutfi dulu Pak ya, enggak semua ya. Oke. Pertama terkait dengan konsep UAPPAW, kalau sesuai ketentuannya kan sudah jelas ya, mana yang pasti, yang harus, dan mana yang sebenarnya tidak menjadi kewajiban. Ketentuannya adalah jikalau di dalam satu wilayah tersebut, dia mempunyai eselon 1 yang sama dengan jenis kewenangan yang sama. Lebih dari satu harus dibentuk UAPPAW. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah kalau misalkan cuma satu satker saja, apakah wajib dibuat UAPPAW? Jawabannya tidak. Kalau pertanyaannya wajib atau tidak. Tetapi, karena ini tidak wajib, berarti kan bukan dilarang. Jikalau memang ada penunjukan dari pihak eselon 1-nya, gitu ya, berarti dimungkinkan di dalam wilayah tersebut terdapat UAPPAW. Tapi tidak menjadi kewajiban. Seharusnya saat ada suatu satker yang di situ ternyata eselon 1-nya sama dengan jenis kewenangan yang sama, harusnya sudah ada penunjukan salah satu sebagai UAPPAW. Nah, biasanya penunjukan ini ditunjuk melalui SK eselon 1. Karena tidak menjamin bahwasanya satker yang berlokasi di provinsi dia akan menjadi UAPPAW. Ya, tidak menjadi jaminan. Walaupun pada umumnya satker yang di provinsi menjadi UAPPAW. Kebijakannya adalah salah satunya adalah karena masing-masing operator ya, pertimbangannya adalah eselon 1 menunjuk bukan satker provinsi ini jadi UAPPAW, salah satunya adalah yang menangani dirasa lebih cekatan ataupun lebih kooperatif yang mungkin non provinsi. Ada kebijakan ataupun penunjukan seperti itu, ya. Jadi tidak semua, tapi pada umumnya memang iya, yaitu penunjukan ada di satker provinsi. Jadi kalaupun itu tidak menjadi kewajiban, bukan dilarang kalau mau ditunjuk sebagai UAPPAW, selama ada SK penunjukannya. Yang kita dorong ini adalah kalau ada lebih dari satu yang eselon 1-nya sama, jenis kewenangannya sama, ini yang kita dorong. Siapa yang ditunjuk sebagai UAPPAW. Jikalau Bapak Ibu masih kesulitan, ya, masih kesulitan, Bapak Ibu bisa komunikasi dengan kami.
supaya kami akan melibatkan ke tim pembina koordinasi dengan tim pembina dengan KL-nya masing-masing. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu sampai dengan UAPW-nya jawab belum ada SK Pak, kan mentok sampai di situ. Nah, paling tidak tolong diinformasikan ke kami sendiri juga tidak tahu di wilayah mana saja ditunjuk UAPW mana saja. Ketawanya adalah saat Bapak Ibu di Erekon, ya, asumsi di Erekon sudah terdaftar sesuai dengan referensinya ada, ya berarti asumsinya sudah ada penunjukan UAPW-nya. Jadi kalau pertanyaannya adalah penunjukan UAPW, ya sesuaikan kebutuhan. Ya, walaupun konsep rekonsiliasi tetap dilaksanakan di tingkat Satgas. Nah, sekarang urgensinya ataupun dengan adanya UAPW ini tujuannya salah satunya adalah mungkin untuk KL dengan jumlah satker yang tidak begitu banyak, UAPW mungkin filternya tidak terlalu urgent gitu ya. Tetapi untuk satker-satker yang relatif besar, ya sangat diharapkan peran UAPW. Contoh Kemenak, andalannya semua Kemenak itu di UAPW. Bukan eselon 1. Ya. Jadi yang kemarin ngupload perbaikan data potensi yang terbesar adalah di UAPW. Artinya tidak semua, tapi kebijakan kementerian lembaga juga berbeda-beda. Ada yang eselon 1-nya, ada yang wilayahnya. Itu yang pertama. Berikutnya adalah terkait dengan BLU. Sebenarnya kita bersinergi, bukan kita menyekat gitu ya, menyekat. Tapi yang tadi disampaikan oleh Mas Lutfi bahwasanya kita hanya sebatas laporan keuangannya. Makanya kita menelaah atau menyampaikan format laporan keuangan yang terkait dengan BLU. Karena terkait dengan BLU, eksekusi ataupun pelaksanaan anggarannya pun bukan ke Direktorat PA, tapi ke Dit PPK BLU. Tetapi kalau untuk laporan keuangannya, pasti ranahnya adalah ke bidang PAPK, Bapak. Makanya diharapkan saat ada pembinaan gitu ya, seharusnya dua bidang yang di Kanwil tersebut harusnya bisa bersinergi. Harapannya seperti itu. Ya, mungkin dari bidang PPA 1 dengan bidang PAPK bisa berkolaborasi. Nah, terkait dengan penentuan kualitas piutang. Mungkin dari awal pemahaman ini yang mungkin perlu disampaikan. Harusnya kan ada kriteria-kriteria piutang apa yang harus dilakukan. Cuma masalahnya mungkin karena dari awal, ini sudah mending Bapak Ibu, wong dia bertanya. Andai saja tidak konsultasi, ya sudah seperti itu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan istilah penghapusan. Sensitif kalau dalam terkait dengan piutang. Karena yang punya kewenangan penghapusan piutang hanya di DJKN. Mungkin istilah yang digunakan bukan penghapusan. Mungkin ya maksudnya. Walaupun pada akhirnya sama. Mengurangi nilai piutangnya. Yaitu yang dimaksud mungkin itu adalah koreksi piutang. Yang selama ini kena kita catat, yang saat itu dianggap sebenarnya kita salah mencatat. Dan itu memungkinkan terjadi. Maka Bapak Ibu menggunakan istilah penghapusan, ini rawan khawatirnya karena ada unit tersendiri yang punya kewenangan akan hal tersebut terkait dengan penghapusan piutang. Tapi nggak ada salahnya, ya kita tidak menyalahkan pelan-pelan sampai disampaikan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan piutang dan bisa diarahkan ke DJKN ataupun KPKN setempat untuk lebih lanjut bagaimana tindak lanjut yang telah dilakukan selama ini. Tapi kita arahkan dari sisi akuntansi, seharusnya kan ada penyisian, ketentuannya seperti apa, dan sebagainya. Itu seharusnya. Berikutnya adalah terkait dengan HPT Vivo. Ya, ini kan sesuatu yang baru. Kita semua di sini, Bapak Ibu, selama belum ada aplikasinya, ya semua meraba-raba. Ya, tapi menurut kami, Bapak Ibu, apapun sesuatu yang baru pasti butuh penyesuaian. Ya. Dan ini masih dalam tahap UIT, harapan kami juga UIT yang terakhir. Ternyata masih ntar ada informasi perbaikan, ya berarti ada perbaikan lagi. Jadi intinya Bapak Ibu, kita jalani, saya yakin sesuatu yang baru mungkin butuh penyesuaian, dan kita butuh
pemahaman yang sama, butuh pemahaman yang sama untuk memahami terkait dengan sesuatu yang baru tersebut. Berikutnya adalah terkait dengan keterlibatan PSAPP dengan pada piloting sakti. Jujur saja Bapak Ibu, untuk piloting sakti yang selama ini dijalankan, yang telah dilakukan, itu adalah sebagai KPPN sebagai satker dan Kanwil sebagai satker. Jadi seharusnya saat ini kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, tidak ada salahnya dilibatkan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu mendisposisi, oh silakan lebih tepat kayaknya ini ke teman-teman yang mengeksekusi dalam ini yang sudah mempraktekkan adalah bagian umum, misalkan bendahara dan sebagainya, bukan. Tapi paling tidak Bapak Ibu ikut terlibat, mungkin teman-teman yang sudah mempraktekkan tersebut menjelaskan dan Bapak Ibu bisa mendengarkan langsung. Ya, bukan mendisposisi terus kemudian ya akhirnya kalau kita menjauh dari permasalahan tersebut ya kita semakin jauh untuk penyelesaiannya dan sebagaimana. Tapi yang jelas Bapak Ibu yang telah dipraktekkan selama ini yang terlibat langsung adalah di bendahara ya, di laporan keuangan di satker sebagai satker dengan di bagian umum di Kanwil. Begitu juga antara bendahara atau di umum bagian umum di KPPN dengan yang ada di seksi Vera. Kalau seksi Vera dia tidak terlibat langsung dengan penanganan mungkin membantu untuk pengerjaan sakti sebagai satker, ya otomatis teman-teman di Vera level istilahnya pembiasaannya pasti lebih cekatan dengan teman-teman yang bendahara yang eksekutor langsung di lapangan. Ya sedikit banyak, mohon maaf Bapak Ibu, jikalau diperlukan memang ada penjelasan, ya mungkin kita tidak ada salahnya melibatkan teman-teman yang sudah mempraktekkan. Ya, kita nggak usah gengsi gitu ya. Sama-sama kita orang dari luar Bapak Ibu tahunya itu adalah Kementerian Keuangan sudah menjalankan. Padahal hanya sebagian-bagian saja yang sudah mengeksekusi. Nah, kalau untuk yang TFMT ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kemarin diklat dan sebagainya, kita harapkan teman-teman di PSAPP terlibat karena kemungkinan besar teman-teman PSAPP ini akan terjun langsung untuk memberikan edukasi ke satker mitranya di wilayah masing-masing. Nah, ini yang kita harapkan. Begitu juga Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu sakti ini kan sudah berapa tahun Bapak Ibu? Gitu ya, logikanya sudah 2 atau 3 tahun. Selama ini yang menjalankan adalah SITP Bapak Ibu. Ketentuannya dan sebagainya. Nah, karena ini sudah termelibatkan yang akan datang ini melibatkan seluruh kementerian lembaga, ya sedikit demi sedikit apa yang diawali oleh teman-teman SITP harus sedikit banyak pindah ke Direktorat APK. Dan mau nggak mau harus ini kita berkolaborasi. Bukan kita, loh ini kan yang mengawali siapa. Ya akhirnya itu terjadi Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu alami mungkin saat ini baru ikut terlibat, gitu ya, mungkin baru nyerempet Pak, atau Bapak Ibu sebut sama Pak, kami juga baru ikut di periode bulan Maret kemarin ikut melalui TFMT diklat tersebut. Jadi ini sesuatu sama-sama sesuatu yang baru, kita kawal sama-sama, saya yakin Bapak Ibu bersama kita bisa, gitu ya, melalui logo Bapak Ibu. Itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan tanggapan ataupun pertanyaan dari Mas Lutfi. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Wahid ataupun Mas Krisna, silakan. Izin menambahkan Bapak. Mohon izin menanggapi sedikit. Tes. Siap. Mohon izin Pak Lutfi menambahkan sedikit. Pertama terkait UAPAW ya. UAPAW itu memang bisa jadi ada fenomena itu referensi UAPAW yang dulu itu memang tidak diupdate gitu ya. Saya menemukan ada beberapa UAPAW itu yang dulunya mungkin masih hidup, tapi ternyata sudah tidak ada pasangannya memang di tahun ini gitu ya. Itu yang bisa jadi karena ada perpindahan lintas provinsi. Ini Mas Seni Jehuda mana? Mas itu ada UAPAW yang gabungnya sama Papua doang ya. Papua Barat sama Papua doang. Nah, bisa jadi karena ada perpindahan lokasi tempat penunjukan UAPPAW-nya. Nah, itu yang biasanya itu belum terupdate di referensi IRECON atau database kita gitu ya. Sehingga biasanya kita mengajunya bahwa ini UAPAW-nya gitu. Ternyata sebenarnya ada beberapa perpindahan yang mungkin belum terupdate atau tidak dilaporkan dan dia tidak
belum melepaskan statusnya gitu di e-rekonnya. Jadi pernah ada pengalaman kami itu harus melepas status satker di satu UAPAW untuk dipindahkan ke UAPPAW lain dan mungkin itu lintas provinsi gitu ya. Seperti BC itu malah UAPPAW-nya itu bukan di Jayapura, bukan di Manokwari, tapi malah di Sorong gitu Mas ya. Terus ada juga kalau satker-satker yang di banyak-banyak, itu juga kadang ada pergantian satker mana yang ditunjuk UAPPAW. Misalnya 0501 dari seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi, ternyata tidak pasti yang ditunjuk itu yang di ibu kota provinsinya gitu. Jadi itu yang mungkin memang kita perlu bersurat mungkin ya untuk mengkonfirmasi per UAPPAW-an ini gitu. Oke, kemudian yang kedua terkait BLU, Pak. Kalau tidak salah ada perdirjennya inisiator dari PPK BLU ya, Perdirjen 28 2019 kalau tidak salah. Di mana di Perdirjen itu membagi dua ya, ada telaah, ada analisis kalau tidak salah. Untuk LK itu yang lebih telaahnya adalah di aklat, di PAPK. Itu nanti kita merujuk ke PSAP 13 tentang BLU dan PMK 220 tentang akuntansi BLU. Sedangkan untuk analisis LK-nya itu nanti di bidang PPA 1. Itu yang seperti perhitungan rasio-rasio keuangan. Ada quick ratio, kemudian apa likuiditas, service level. Nah, ya, seperti itu kira-kira. Banyak tools yang digunakan di Perdirjen itu yang nantinya itu seharusnya akan inline dengan sistemnya BIOS di PPK BLU. Nah, itu biasanya mohon maaf mungkin karena banyak pergantian juga ya, mohon maaf. Ada mungkin warisan yang tidak ditinggalkan sehingga pola antara PSAPP, maaf, PAPK dengan PPAC itu kadang yang biasanya tidak selalu menjalin kesatuan dan persatuan gitu. Jadi ada beberapa yang karena faktor kedekatan itu betul-betul kompak, Pak. Jadi ayo kita ke BLU, kita pembinaan bersama. Nggak usah ada silo-silo gitu ya. Pokoknya kita berangkat sebagai kanwil gitu. Jadi monggo nanti dari pelaksanaan anggarannya disampaikan, mungkin dari sisi kinerja layanan BLU-nya, kemudian dari PAPK akan melihatnya dari PSAP 13 dan PMK 220. Nah, selama bidang PAPK dan PPA 1 bisa berkolaborasi, insya Allah semakin baik itu Pak ya. Nanti silahkan dikoordinasikan saja karena memang secara Perdirjen ada semacam dua fungsi yang memang dikaitkan dengan dua bidang di Kanwil ini. Kemudian mungkin menambahkan sedikit terkait tadi kaitan Vivo dengan Pemda ya Pak Lutfi ya, kalau nggak salah ya. Oke, Pak, jadi memang untuk lebih meningkatkan kedekatan dengan Pemda biasanya seksi PSAPD bergerilya gitu ya, memasarkan salah satunya aplikasi persediaan di mana memang Pemda belum memiliki sistem yang apa istilahnya solid yang memang dedicated untuk persediaan karena dia menggunakan seperti SIMDA, SIMKOUDA, sekarang apa ya SIPD kalau nggak salah yang buatan Kemendagri, di mana aplikasi-aplikasi itu memang belum secara spesifik bisa menghitung nilai persediaan dan beban persediaan gitu, di mana masing-masing Pemda juga bisa diberikan kebebasan untuk menyusun sistem akuntansi masing-masing termasuk aplikasi yang digunakan ya. Jadi karena kita sudah menggunakan Vivo, kalau menurut saya Pak mungkin kita optimalkan di kita dulu gitu ya, kan ini juga masih pertama kali gitu. Nanti mungkin setelah semakin stabil, teruji dan bisa menghasilkan penyajian nilai persediaan yang akurat, mungkin bisa saja nanti berkoordinasi dengan Pemda dari PSAPD. Namun juga mungkin perlu diperhatikan juga Pak terkait dengan sistem di Pemda itu, metode perhitungannya. Takutnya nanti Pemda harus merubah kebijakan akuntansinya yang ditetapkan dengan peraturan bupati ya, bupati atau wali kota, kemudian juga
barangkali nanti sistem yang dikembangkan si PD-nya Kemendagri juga sudah semakin bagus untuk persediaan. Jadi monggo saja nanti bisa dilihat. Yang penting kita kuatkan dulu untuk kita dalam penyajian LKKL menggunakan metode Vivo. Terima kasih Pak Lutfi. Biar Afdal Pak, saya juga ikut menambahkan Pak ya. Untuk dari Pak Lutfi dulu ya. Bicara mengenai konsep WAPAW, mungkin secara lebih umum lagi kalau kita bicara konsep entitas akuntansi dan pelaporan ya. Kalau saya lihat memang kacamata kita kan terkait dengan entitas akuntansi dan pelaporan yang ideal itu yang ideal kalau kita coba analogikan dengan struktur dari organisasi kita di Ditjen Perbendaharaan, ini mungkin yang paling ideal ya. Di Ditjen Perbendaharaan itu mulai dari WAKPA, WAPAW, WAPA Eselon 1, itu lengkap ya, sampai dengan nanti di tingkat konsolidasian di Kementerian Keuangan. Nah, sementara mungkin kalau kita lihat di KL-KL yang lain, apakah juga kondisinya akan seideal di tempat kita? Tadi oleh Pak Aris juga sudah disampaikan, bisa jadi memang variasi struktur organisasi di KL itu kan memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa menunjuk ataupun membentuk suatu WAPAW. Sebagai contoh mungkin KL binaan kami sendiri nih di Kemhan ya. Di Kemhan ini mungkin juga mereka akan sangat terkendala sekali pada saat mereka akan menunjuk WAPAW karena memang secara komando dan juga satker-satker vertikal yang dibawahi oleh satker-satker yang ditunjuk sebagai katakanlah sebagai komando di lapangan, kalau istilah di mereka itu sebagai potama, ini kan tersebar ya di beberapa lokasi yang notabene tidak dalam satu provinsi. Nah ini mungkin yang saya katakan yang paling ideal itu memang di kita. Di kita di Ditjen Perbendaharaan mulai dari WAKPA, kita punya WAPAW sampai dengan Eselon 1. Nah, kemudian mungkin yang kedua terkait dengan BLU pembinaan. Tadi juga Pak Lutfi menyinggung permasalahan yang dialami di BLU di Bitku Polda Sumsel Pak ya. Nah, kebetulan juga Pak mungkin ya saya sedikit menambahkan bahwa dari Bitku Polda Sumsel kemarin dari Pak Heru Pak ya. Pak Heru juga sudah menyampaikan permasalahan ini ke kami bahwa memang terkait dengan pencatatan piutang yang sudah dilakukan oleh RSB Polda Sumsel ini, secara dasar hukum mereka mencatat sebagai piutang ini juga masih dilakukan sebenarnya Pak. Karena pada saat timbulnya transaksi piutang ini sebenarnya juga transaksi resiprokal ya, yang mana resiprokal ini antara dua entitas yang sama-sama ada di wilayah Polda Sumsel sendiri. Jadi munculnya transaksi piutang ini sebenarnya dasar hukumnya juga tidak begitu jelas. Dan dasar dari perjanjian juga mereka sebenarnya tidak punya, hanya berdasarkan kesepakatan informal pada saat itu. Karena ada satker yang memerlukan jasa pelayanan dari RSB, satker mereka sendiri, yang mana pada saat mereka akan menerima layanan tersebut, sebetulnya juga tidak teralokasi pagunya di satker tersebut. Sementara dari satker RSB menganggap itu sebagai pelayanan kepada mereka. Nah mungkin ini yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Kemarin juga kami sudah menyampaikan terhadap keterlanjuran ya dari pencatatan piutang ini, ada baiknya dari Bitku Polda Sumsel dalam ini juga memfasilitasi, mengakomodir apakah nantinya langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap piutang ini akan dilakukan koreksi. Kalau hal ini akan dilakukan koreksi, tentunya kita juga berpedoman pada ketentuan PSHP ataupun Bultek mengenai piutang ya, penyajian piutang. Yang mana kalau untuk melakukan koreksi diperlukan salah satunya adalah hasil review dari APIP mereka sendiri. Dalam ini kalau ini ada satker BLU, kemungkinan mungkin dari unsur SPI-nya Pak ya. Kemarin sudah kami sampaikan, opsinya memang ada dua. Yang pertama mereka melakukan koreksi, ataupun opsi yang berikutnya mereka melakukan usulan penghapusan kepada KPKNL. Nah terkait dengan usul penghapusan mungkin ini jalannya akan sedikit panjang karena memang dari awal mereka tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen sumber yang relevan untuk pencatatan piutang tadi Pak. Kemudian berikutnya terkait dengan implikasi dari perubahan metode penilaian persediaan pada aplikasi persediaan, konteksnya untuk pembinaan kita Pak ya kepada Pemda dalam hal ini SKPD. Memang betul Pak, pengalaman kami juga pada saat di daerah kami juga memberikan bantuan ya kepada
Pemda-pemda, karena memang dari hasil LHP BPK perwakilan terhadap LKPD itu banyak sekali permasalahan yang ada di SKPD terkait dengan pengelolaan persediaan. Nah, salah satu solusi yang kita tawarkan adalah kita mencoba menawarkan bantuan penata usaha persediaan ini dengan metode ataupun aplikasi persediaan yang memang kita miliki. Tadi oleh Mas Wahid juga sudah disampaikan bahwa terkait dengan penggunaan aplikasi persediaan ini sendiri oleh tingkat Pemda, kami juga sebenarnya meminta kepada mereka, Pak ya, untuk bisa memayungi metode penilaian persediaan ini dalam peraturan ataupun kebijakan akuntansi di tingkat Pemda itu sendiri. Jadi kalau sekarang misalnya Pemda masih menggunakan HPT, ya ada baiknya ini juga sudah terakomodir dalam kebijakan akuntansi internal mereka, yang mana biasanya memang dipayungi dalam bentuk peraturan wali kota ataupun peraturan bupati. Nah, seandainya jika memang mereka melihat dengan adanya metode FIFO ini, katakanlah di kita, di entitas pemerintah pusat ini berhasil, dan jika mereka juga berkenan juga untuk melakukan perubahan metode, karena kan terkait metode ini sendiri tidak bertentangan ya dengan apa yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. Ini merupakan pilihan ya. Sekali lagi ini merupakan pilihan yang mana nanti untuk kebijakannya ini diserahkan pada kebutuhan dari masing-masing Pemda. Berikutnya terkait dengan timeline BIMTEK Sakti, Pak ya. Yang kami pahami, Pak, saat ini kami juga terus berkoordinasi dengan SITP. SITP juga sebetulnya sudah memiliki time frame, Pak ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya publikasi dan edukasi penggunaan Sakti ini. Kemarin memang secara pelaksanaan kegiatannya mulai dari bulan Maret sampai dengan nanti mungkin di akhir Juni ini akan dilakukan serangkaian kegiatan mulai dari TFMT, training untuk master trainer, selanjutnya diikuti oleh kegiatan TOT. Nah, berikutnya adalah sesuai dengan rancangan RPMK mengenai Sakti, yang mana juga kita di periode sebelumnya pada saat kita melakukan piloting Sakti, ini nantinya akan memerlukan dukungan dari teman-teman di KPPN, yang mana nanti koordinasinya dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di tingkat Kanwil, Pak. Ini adalah yang di depan mata, nanti akan segera kita lakukan proses familiarisasi ataupun BIMTEK ke teman-teman yang ada di Satker Mitra Kerja masing-masing KPPN. Kemudian mungkin kami mengulangi lagi, Pak, terkait dengan peranan dari seksi PSAPP dalam hal ini. Memang untuk penerapan Sakti ini diperlukan kolaborasi, Pak, di level Kanwil. Kami pun di tingkat pusat juga melakukan kolaborasi ya. Nah, ada baiknya mungkin hal ini kembali dirumuskan kembali, mungkin nanti melibatkan Kak Kanwil dan juga seluruh kepala bidang. Dan bila memungkinkan juga Pak sekedar usul, apakah terkait dengan implementasi Sakti ini bisa diterbitkan timnya. Dan dari tim itu mungkin nanti secara jelas juga mengatur peranan dari seksi PSAPP sendiri. Tadi yang kami sampaikan, secara pengawalan proses bisnis, secara akuntansinya mungkin seksi PSAPP bisa memberikan dukungan dari sisi pengawalan proses bisnis akuntansinya, Pak ya. Khususnya untuk 4 modul yang tadi sudah kami sampaikan. Mungkin itu Pak tambahan dari kami. Pak ini. Mungkin sekalian Mas Kisna atau teman-teman semuanya, Mas Wahid atau Mas Haris, masih seputaran UAPPAW tadi yang ditanyakan Mas Agil dan Bu Endah. Ada kertas kerja level UAPPAW, Satker, tapi tidak ada tinjutnya atau bagaimana tinjutnya. Kertas kerja telah level UAPPAW, tapi ini untuk PCPEN ya. Itu yang apa? Mas Agil tadi, penyampaian laporan keuangan UAPPAW. Masih seputar topik UAPPAW. Oke, mohon izin Pak. Mungkin tadi nggih pertanyaan Bu Endah, cara paling cepat untuk men-tracing ya, melihat dalam satu lingkup Kanwil itu mana yang sudah menggunakan akun khusus, mana yang belum, dan bisa melihat pagunya juga gitu ya. Kalau kita menggunakan user Kanwil untuk iRekon itu memang agak susah ya, karena secara UAPAW pun juga belum tentu valid gitu. Maksudnya
anggota dari masing-masing UAPPAW juga mungkin seperti tadi ya, tidak update dan lain-lain. Kalau boleh usul, menurut saya ini Bu Endah, mungkin kita bisa menggunakan aplikasi span desktop gitu ya, bukan mon span-nya, bukan om span-nya. Nah, di aplikasi span itu semua data itu bisa ditarik ya, bisa menarik data neraca lajur untuk melihat satker realisasi, terus juga kalau pagunya bisa ya Mas Akil ya, pagu juga bisa. Jadi nanti bisa, kalau menurut saya Bu, paling gampang itu menarik neraca lajur yang di span itu bentuknya notepad ya, kemudian diolah menjadi Excel. Nah, kalau udah menjadi Excel itu mau diolah dalam bentuk apa saja akan semakin mudah Bu, bisa di pivot gitu ya, bisa di sort, bisa di lookup gitu. Jadi nanti kalau pengalaman saya mungkin mengolah neraca lajur, kemudian memasukkan lookup untuk nama akun, kemudian difilter gitu. Jadi yang ada COVID-nya itulah yang kita ambil gitu. Tapi juga dalam melihat dari sisi neraca lajur span harus diperhatikan juga ya. Apakah itu yang seluruhnya gitu ya, seluruh transaksi, atau yang digunakan dalam rangka penyusunan seperti di analisis atau telahel kabun yang hanya berdasarkan segmen bank seperti di LAK gitu ya. Jadi menurut saya itu bisa menggunakan span, langsung sekali tarik data bisa terangkut Bu, kemudian tinggal diolah dan disesuaikan dengan kebutuhan, apakah akan ditampilkan per satker, kemudian per BA, kemudian akun khusus, akun reguler bisa diolah. Jadi sekali tarik data insya Allah bisa semua. Atau mungkin jika memiliki akses itu bisa menggunakan Monef PA ya. Kalau nggak salah itu juga ada filter-filternya, itu mungkin bisa diolah juga. Tapi saya lupa, mungkin bisa langsung memfilter akun COVID atau bukan, mungkin belum gitu ya. Tapi bisa sebagai tools juga untuk di-Excel-kan, sehingga nanti bisa juga diolah menjadi data sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin kira-kira itu dari Bu Endah untuk terkait dengan cara bagaimana untuk menarik data secara lebih praktis dan menyajikan data PCPen. Terima kasih. Monggo jika ada yang tambahkan. Mungkin selanjutnya saya mencoba memberikan konfirmasi terkait dengan pertanyaan Bu Enda yang kedua untuk kertas kerja telaah laporan keuangan ya Bu Enda ya. Nah kami Bu Enda dan juga Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi juga sudah diberikan highlight-nya oleh Pak Haris pada saat penyampaian materi mengenai rekonsiliasi, bahwa kami saat ini sedang mengerjakan quick win untuk fitur otomatisasi telaah. Ya. Jadi nanti telaah itu by system akan dilakukan oleh aplikasi iRekon LK. Yang mana nantinya juga otomasi telaah ini akan juga ditempelkan pada aplikasi Sakti ya, sekalian ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh otomasi telaah ini? Otomasi telaah ini kami mencoba untuk tahap awal ini kita akan memperkenalkan apa yang namanya analisis vertikal dan juga analisis horizontal. Tadi oleh Pak Haris sudah dijelaskan apa itu analisis vertikal. Analisis vertikal adalah kita mencoba menganalisis hubungan antara saldo-saldo dan juga pos-pos penyajian yang ada dalam satu laporan keuangan atau dalam internal laporan keuangan. Sementara jika kita bicara analisis horizontal adalah kita mencoba menganalisis ataupun mencari hubungan antara penyajian ataupun saldo-saldo di lebih dari satu laporan keuangan. Misal, apakah dari belanja modal ini ada kaitannya dengan penambahan ataupun penurunan di sisi penyajian aset. Mungkin contohnya seperti itu untuk lebih gampangnya. Nah, ke depannya kami juga akan mencoba menambahkan analisis mengenai hubungan antar akun. Ini merupakan salah satu tindak lanjut yang coba kami lakukan juga dalam menjawab ataupun menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Karena BPK pada LKPP periode tahun 2018
itu memberikan rekomendasi agar pemerintah dalam konteks penyusunan LKPP bisa menjelaskan hubungan antar akun pembentuk dari LKPP. Nah, ini yang kami coba tempelkan untuk sisi penyusunan LKKL, yang nantinya juga rekan-rekan kami di Subdit APPK BUN juga akan membuat otomasi telaah yang sama. Ini untuk otomasi telaah di sisi LKBUN. Jadi memang saat ini kan Bapak Ibu pada saat periode penyusunan laporan keuangan kami selalu menyertakan format kertas kerja ya, yang nantinya bisa menjadi tools bagi rekan-rekan di Satker, di masing-masing entitas akuntansi, dan juga mungkin Bapak Ibu selaku pembina dalam melakukan telaah atas laporan keuangan. Ini mungkin nanti kita akan coba agar proses telaah ini bisa based system dilakukan oleh aplikasi yang ada. Karena pada dasarnya kan secara logik pemrograman itu semestinya kan sudah dilakukan ya. Misalnya pada saat kita menyusun neraca ya. Penyusunan neraca itu kan sudah ada roset-roset tertentu gitu loh. Roset-roset yang mana itu menjelaskan ataupun menghubungkan keseluruhan dari saldo-saldo yang ada dalam laporan keuangan. Nah, ini yang sedang kami kerjakan Bapak Ibu sekalian. Harapan kami adalah otomasi telaah ini dapat nantinya kita gunakan secara final ya untuk penyusunan LK 2021 ini. Mungkin ini konfirmasi ataupun jawaban terkait dengan kertas kerja telaah ini. Kemudian untuk keperluan BIMTEK, nanti terkait dengan launching dari otomasi telaah ini, nanti mungkin kita bisa wacanakan untuk memberikan semacam BIMTEK juga kepada rekan-rekan, baik di Kanwil dan juga kepada rekan-rekan di Satker ya. Mungkin itu Pak Dini. Selanjutnya, Mas Haris, barangkali terkait penyampaian laporan keuangan tingkat Satker, tingkat wilayah, diapain gitu? Ada papain. Oke, terima kasih. Ini kayak sepi gitu ya. Bapak Ibu, sambil berjalannya waktu, mohon maaf ya. Kita mulai bergilir dari belakang sana Pak, dari samping sana. Pelan-pelan menghilang, bukan menghilang, lari bukan Pak. Sini ngantuk toh Pak? Coba lihat wajah-wajah sana Pak, udah cerah semua. Lihat, sana cerah Pak. Sana udah cerah Pak. Saat ini kalau dia mau melarikan diri ke bandara pun sudah bisa. Ya. Pantesan di sini ada ayam Pak ya. Ya, itu bedanya di situ. Supaya di sana, gitu ya. Belum Pak, ntar dipanggil, nggak usah ke belakang. Ntar ada masanya di belakang dipanggil, ya. Ya, supaya protes. Intinya 2, pencairan bisa diambil, berikutnya sekaligus hasil swab-nya bisa diambil. Terkait dengan tadi pertanyaan Pak Denny, melanjutkan dari beberapa pertanyaan dari Mas Akil ataupun Mbak Indah terkait dengan laporan Satker. Ya, sebenarnya kembali lagi, memang judulnya di situ di PMK-nya jelas, memang penyampaian, ya, sampai disampaikan saja. Tetapi kembali lagi kalau kita mendalami lagi terkait dengan laporan keuangan, kalau hanya sebatas hanya disampaikan, kita tidak mengelola ataupun mengolah lagi atas data-data yang pernah disampaikan, ya hanya sebatas memenuhi tempat saja, ya. Tetapi paling tidak Bapak Ibu, kita ingatkan minimal kita minta soft copy, ya. Sampai dengan saat ini Bapak Ibu, BPK masih meminta hard copy ke kami. Jadi LKKL masih dimintakan hard copy-nya. Walaupun sedikit banyak Bapak Ibu, hard copy akan kita buka jikalau pas suatu saat dibutuhkan. Selebihnya kita menggunakan soft copy. Tapi paling tidak soft copy itu ada. Ya, bukan kami membolehkan hanya soft copy, bukan. Tapi paling tidak soft copy Bapak Ibu ada. Jika suatu saat dibutuhkan,
masih bisa dibuka. Tapi kalau hard copy Bapak Ibu, hanya hard copy, yang dikhawatirkan saat ada periode tertentu masuk arsip gudang, wassalam, dan tidak tahu. Gudangnya pindah lagi kemana, masih mending gudangnya pindah. Orang yang tahu lokasinya ada di mana, ikut pindah juga. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa dianalisis lebih jauh. Ya, tadi disampaikan masalah pengungkapan, fenomenanya sudah berbeda Bapak Ibu. Belum tentu saat LK, kalau Bapak Ibu kan ada batasan LK disampaikan ke jenjang yang lebih tinggi, itu masing-masing sudah ada jenjangnya, sudah ada batas waktunya. Seharusnya batas waktu itu adalah bagian laporan keuangan adalah termasuk caleg. Ya, tetapi yang saat ini terjadi malah terbalik. KL-nya menyampaikan LK dengan calegnya, setelah selesai eselon 1-nya baru nyusun calegnya. Ini yang salah kaprah. Padahal namanya LK berjenjang itu adalah dari bawah, dari tingkat satker sampai ke kementerian lembaga. LK ya, caleg bagiannya caleg juga harus disampaikan. Tetapi saat ini yang konsentrasinya adalah angka terlebih dahulu. Tetapi biasanya beberapa kementerian lembaga mengumpulkan eselon 1 untuk menginput ataupun cara saat memberikan penjelasan di dalam caleg. Ya, Biro Keuangan ataupun penyusun LK mengumpulkan masing-masing eselon 1, kalau yang besar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian setiap eselon 1, kenapa ini ada angka yang besar? Tidak semua Bapak Ibu dijelaskan, yang material, yang sekiranya transaksi tersebut berpotensi akan dikonfirmasi oleh berbagai pihak. Nah, kemudian eselon 1 akan mengkonfirmasi ke satkernya masing-masing. Andai saja tadi yang disampaikan, bahwasanya satker sudah menyampaikan caleg atau sudah menyusun caleg sebagaimana mestinya dan diungkapkan sebagaimana mestinya, saya yakin tidak perlu menelpon ulang kembali. Ya, dengan adanya penjelasan tersebut seharusnya sudah cukup kalau memang penjelasannya sudah memadai. Nah, ini yang terbalik. Biro Keuangan atau PKL-nya nyusun caleg, eselon 1-nya ngumpul semua, Pak. Kenapa ini muncul ini? Eselon 1 nggak tahu. Tanya ke satkernya. Tetapi kalau kita lihat berjenjang, seharusnya adalah penyusunan laporan keuangan termasuk di dalamnya caleg juga seharusnya sudah diselesaikan sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, satker sudah ngirim caleg, termasuk caleg, ya LK termasuk caleg, luar biasa. Saat ini fenomenanya seperti itu. Bapak Ibu getol sekali. Mana ini satker laporan keuangannya termasuk caleg? Satker Bapak Ibu batinnya mau bicara, emang di KPPN mau diapain? Tapi nggak pernah ngomong secara belak-belakan, Pak. Karena ketentuannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita berharap seharusnya Bapak Ibu data yang Bapak Ibu pegang dalam hal ini laporan keuangan bisa dikelola atau diolah sebagaimana mestinya, bisa mendapatkan hasil yang optimal, pasti bisa. Cuma ada fenomena ternyata penyusunan caleg itu harusnya dari bawah ke atas, ini enggak. Ternyata menunggu dan lama, akhirnya kementerian lembaga, tingkat kementerian lembaga malah menyusun caleg terlebih dahulu. Ya mungkin bisa diterapkan kalau untuk KL yang relatif sedikit, memungkinkan gitu ya. Apalagi kalau cuma KL-nya satu satker, ya laporan tingkat satker, ya laporan tingkat wilayah atau dan sebagainya, sama gitu. Cuma satu satker, ya tetap aja Pak, upload data ke Mei 2021. Gitu ya. Padahal cuma satu satker. Jadi kalau menurut kami Bapak Ibu, ya konsekuensi kita mengejar-ngejar satker untuk menyampaikan laporan keuangan, begitu juga wilayah, kita kejar-kejar, tapi pertanyaannya adalah mau kita apakan? Kita sudah siap atau belum? Nah, harapan kami Bapak Ibu, saya yakin semakin besar Bapak Ibu bisa mengelola data dan sebagainya, pasti nilainya manfaatnya lebih tinggi. Tapi biasanya jujur saja Bapak Ibu, sedikit banyak. Nggak usah jauh-jauh, di internal kami juga ya. Kita mengenal namanya caleg, penilaian caleg. Itu sejak tahun berapa? Kan barusan akhir-akhir ini saja Bapak Ibu. Dulu LK yang dinilai hanya angka. Padahal kalau Bapak Ibu nyusun LK,
yang paling susah ada di caleg. Ya, mungkin kita berkaca dari diri kita, ternyata kita juga baru ngeh gitu ya, baru ngeh atas hal tersebut, mungkin kedepannya menjadi lebih baik. Jadi menurut kami data yang ada saat ini, kalau kita pengen menggerakkan satkernya dan sebagainya, satker itu butuh konsekuensi dari kita, Pak. Kita suruh ini, tapi KPPN-nya sendiri nggak bisa. Gitu ya, jadi kami berharap Bapak Ibu konsekuensi atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Terus saya tambahkan Pak Denny terkait dengan yang PCPEN identifikasi tadi, Bapak Ibu, saya pernah mengikuti, mungkin saya dan Mas Krisna, Mas Wahid, memang benar Bapak Ibu, kalau yang di e-recon ini kan hanya akun COVID-nya saja. Akun COVID-nya saja. Berarti gabungan dari PC dan PEN. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang PEN, ya akhirnya kan mengidentifikasinya lebih lanjut, lebih dalam lagi, luar biasa. Ya, teman-teman di Direktorat PA juga butuh waktu untuk mengidentifikasi hal tersebut. Nah, di dalam proses di tahun 2021 ini, Bapak Ibu, harapannya sudah ada identifikasi di kode sampai KRO dan sebagainya, itu lebih spesifik. Jadi kalau itu data ditarik, seharusnya lebih mudah. Kejadian di tahun 2020, meraba-raba. Oh, angkanya ini. Kok ada revisi sebesar ini? Oh, datanya dari dana dari Sabah. Ternyata saat dikonfirmasi, ada setiap pengeluaran menggunakan kode ini, kita catat asumsinya menggunakan dana tersebut. Ternyata dapat informasi dari KL-nya, tidak Pak, tidak jamin Pak. Transaksi ini ada loh Pak yang menggunakan dana yang ini. Ternyata itu pun kita butuh klarifikasi lebih lanjut. Artinya pernah kita lakukan berdarah-darah di tahun 2020, harapannya di tahun 2021 identifikasinya lebih mudah lagi, ya. Harapannya bisa lebih cepat untuk mendapatkan data yang diharapkan. Terkait dengan pertanyaannya Mbak Indah, terkait kerja telaah, formalitas, tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Mas Krisna. Kami hanya menambahkan terkait di dalam kertas kerja telaah itu memang ada sebagian terkait dengan analisis. Contoh menghitung analisis persediaan. Nah, ke depan Bapak Ibu, yang disampaikan Mas Krisna itu sudah termasuk di dalamnya ini, sampai dengan angka-angkanya. Cuma perlu kami sampaikan, mungkin format ataupun formula yang ada saat ini belum bisa mengcover seluruh di kementerian lembaga. Mungkin masih ada transaksi khusus di kementerian lembaga yang belum terakomodir. Tapi kedepannya dengan adanya informasi tersebut akan kita coba sempurnakan, semoga kedepannya menjadi lebih baik. Itu mungkin Pak Denny yang bisa kami sampaikan. Izin menambahkan sedikit aja terkait peran KPPN tadi. Memang untuk saat ini kegunaan laporan secara lengkap termasuk di KPPN mau diapain gitu ya. Tapi ternyata masih diperlukan Pak dalam hal Kanwil itu betul-betul bisa menganalisis data pada saat penyusunan LKBUN. Jadi sekedar sharing mungkin gitu Pak. Ketika Kanwil mengolah data LKBUN yang biasanya hanya melihat dari per 56, buatannya Mas Akil dulu ya. Seperti form telaahnya untuk LKKL gitu. Tetapi kami coba explore lagi untuk melihat seluruh data BUN, di mana tidak hanya melihat dari sisi telaah, tapi melihat kewajaran gitu. Nah, ternyata kami pernah menemukan Pak, ada data yang anomali gitu, ketika ada belanja di Satker yang nilainya sangat material gitu ya, di Satker yang biasanya tidak sebesar itu. Nah, kebetulan waktu itu kami perlu mencalkannya untuk penambah nilainya dari Pak Haris dulu untuk tambah-tambah penilaian LKBUN. Ternyata kami tidak menemukan info terkait hal tersebut. Tanya KPPN juga tidak tahu dan tanya Satker di Papua kadang nggak ada sinyal gitu ya untuk pendalaman. Akhirnya LK yang disampaikan ke KPPN itu Pak yang kami oprek lagi untuk melihat dalamnya itu seperti apa. Ternyata kebetulan ada gitu ya.
Nah, itu salah satunya yang menurut kami di samping secara peraturan, secara sistem memang masih mengamanatkan penyampaian laporan keuangan secara lengkap. Menurut kami dalam hal Kanwil itu betul-betul bisa mengelaborasi data yang ada untuk melihat lebih detail dari data tersebut, bisa untuk melihatnya di LK yang disampaikan ke KPPN. Ini kalau dari sisi Kanwil. Kemudian dari sisi KPPN sendiri sebenarnya meskipun seksi Vera itu terutama sekarang ya dengan adanya Dakfisik dan dana desa tidak fungsi untuk mengedukasi Kanwil juga semakin mengedukasi Satker semakin berat gitu ya dengan kompleksitas Davis DD dan kemudian juga LPD dan lain-lain. Tapi menurut saya dengan adanya seksi terutama di tipe A1 ya, adanya MSKI itu sebenarnya bisa men-trigger gitu untuk menjadi alasan atau pertimbangan ketika melakukan pembinaan kesatuan kerja ya. Manajemen Satker itu salah satunya bisa dipicu dari laporan keuangan. Jadi tidak hanya melihat data IKPA, kemudian Veranya dari sisi rekon laporan keuangan maupun rekon LPD, tetapi juga dari sisi laporan keuangan dalam hal data dari LK yang disampaikan ke KPPN tersebut sebenarnya bisa untuk lebih dimaksimalkan lagi, dioptimalkan lagi dalam rangka perbaikan atau pembinaan kepada Satker tersebut termasuk untuk mendukung pengungkapan juga di LK punya Kanwil. Kira-kira seperti itu Pak Agil, terima kasih. Andi dari Riau. Mas Aris, saya. Ini kalau yang penanya terakhir berarti jawab terakhir nih Pak ya. Izin Mas Kisna, ntar ditambahkan Mas Kisna. Pertama adalah terkait dengan siapa yang ditugaskan sebagai operator piutang. Ya. Kita melihat SDM yang tersedia. Ya. Intinya adalah peran di Sakti ini terbagi dari 3 peran. Yang pertama adalah operator, kemudian yang kedua adalah validator, terus yang ketiga adalah approval. Minimal ada 3 pihak. Dan masing-masing pihak tidak boleh dirangkap. Saya ulangi, ada operator, validator, dan approval. Ini 3 pihak yang tidak boleh saling merangkap. Operator, karena memang misalkan SDM-nya terbatas, operator ini bisa menguasai semua aplikasi, ya monggo. Tapi asal dia sebagai operator. Ya, perannya berarti dia operator. Mau operator SPM, mau operator di modul apa, operator apa, nggak ada masalah. Asal dia operator. Ya, itu kalau dari sistem yang kita buat seperti itu, yang kita persiapkan. Lain halnya jadi kalau di lapangan ya mohon maaf, kalau ada lagi pesan khusus dari KPA ya sekaligus saja Mas, dikerjakan semua. Ya nggak tahu wallahu a'lam. Di lapangan kan kejadian seperti itu gitu ya. Tapi intinya adalah 3 peran ini yang terpisah. Tapi operator ini bisa dia memegang lebih dari 1 operator modul. Mau 9 modul Pak, kalau misalkan yang dikuasai ya monggo Pak. Karena ada penunjukannya. Kalau memang SDM-nya terbatas. Ya. Jadi intinya perannya adalah termasuk dengan piutang. Ya. Mana penunjukannya. Kalau memang tidak ada orangnya, ya mohon maaf. Ya sekaligus biasanya bendahara minta bantuin untuk pengelolaan piutang. Contoh di perbendaharaan, kan bendahara yang mengetahui terkait dengan uang persekot, gitu ya, potongan persekot dan sebagainya, ya akhirnya tidak perlu ada penunjukan orang lain lagi. Toh bendahara juga sudah menguasai data-data yang ada di potongan tersebut. Ini contoh di internal kita. Jadi kuncinya ada 3, yaitu ada operator, ada validator, dan kemudian approval. Berikutnya adalah terkait dengan PKTM yang semula sudah dicatat aset A gitu ya. Kenapa saat diterima berubah aset yang lain? Ini berbeda. Bapak Ibu, saat ini mindset kita pada umumnya di Erekon, PKTM ini ada 2, persediaan dan aset tetap.
Ya, persediaan dan aset tetap. Padahal yang tadi disampaikan, TKTM memungkinkan loh selain itu. Kas BLU dan sebagainya, gitu ya. Tapi yang saya yakin yang ditanyakan dari Kanwil Rio ini adalah terkait dengan persediaan. Terkait TKTM persediaan, dia masih menggunakan manual, bukan ADK. Lain menggunakan aset tetap. Kalau aset tetap, Bapak Ibu tidak bisa dipindah. Dari sana menerimanya apa, kita menerima, ya otomatis sesuai dengan kelompoknya seperti itu. Tetapi kalau untuk persediaan, kita menginput manual lagi. Seharusnya, jika dikirim di sana A, seharusnya sini adalah menerimanya adalah sama-sama A. Jikalau ternyata tidak tepat, harusnya baru dilakukan setelah diterima, lakukanlah reklasifikasi. Bukan dari awal langsung mengubah. Kalau itu dilakukan, ya otomatis TKTM dengan urean akun yang berbeda. Ini paling banyak lah, di Kemenak sudah pasti banyak terjadi. Gitu ya. Karena dari awal dikirim di sana adalah A, loh kok yang di sini nyaratnya B. Tapi salah Pak sana, ya sudah, kalau salah harusnya terima A dulu, baru dilakukan reklasifikasi supaya proses TKTM-nya smooth gitu Pak. Dan sampai dengan saat ini untuk persediaan masih menggunakan manual. Ya. Berikutnya terkait dengan user untuk open close GLP. Ya. Semua bersinergi. Di semua modul ada namanya close penutupan. Ya, bertahap ya, kan ada urut-urutannya. Nah, biasanya waktu modul GLP, operator GLP itu mau menyusun LK, gitu ya, semua modul diingatkan. Masih ada transaksi yang lain enggak? Kalau enggak, silakan di close. Ada lagi enggak? Yang di sini, oh udah ada, silakan di close. Tetapi kalau sudah dikasih tahu, kok nggak di-close, kan otomatis nggak bisa Bapak Ibu mau dilakukan penyusunan LK. Tetapi kalau di teman GLP ini sudah, tanda petik nih Bapak Ibu, dikasih tahu nggak mau, di GLP di-close, yang lain otomatis ke-close semua. Gitu ya. Jadi kalau di GLP sudah di-close, lain semula buka, dia langsung otomatis jadi close. Nah, tinggal milihnya di GLP, apakah dia close sementara atau close permanen. Tetapi walaupun Bapak Ibu close sementara, close permanen, tapi kalau lewat waktu jedanya, ya otomatis dia akan terclose Bapak Ibu. Pindah bulan, ya dia akan terclose permanen lagi. Ya, jadi masing-masing modul ada periode untuk menutupnya. Tetapi kita harapkan setiap modul tersebut yang mengelola harus ada sinergi. Nah, ini yang biasanya terjadi Bapak Ibu. Sudah diingatkan, kok nggak dikerja-kerjakan, ya akhirnya dari pihak, kalau begini caranya, data tidak akan terpush data ke Erecon. Akhirnya modul GLP, ya sudah saya close dulu aja dengan data apa adanya, daripada nunggu teman-teman yang lain untuk mengerjakan. Tetapi yang jelas, yang dilakukan oleh GLP, itu kalau dia nge-close, yang lain akan terclose secara otomatis. Berikutnya terkait dengan adanya Dekon TP. Ya, Dekon TP sebenarnya ini seiring dengan kita mau menyelesaikan persiapan migrasi sakti untuk satker inaktif bersaldo. Ya, kita berharap kalau yang masih aktif mungkin nggak ada isu. Isunya adalah inaktif bersaldo tapi seakan-akan tak bertuan. Ya, tak bertuan. Kembali lagi, dalam hal sampai penanganan itu tidak tertangani, yang tanggung jawab adalah eselon 1. Ya, jadi kita akan meminta ke eselon 1 untuk ambil alih. Nah, kejadian di lapangan itu adalah banyak alasan kenapa tidak bisa diselesaikan atau tidak terselesaikan. Beberapa alasannya adalah proses penghapusan, menunggu proses penghapusan. Satu, karena memang barangnya sudah ada. Yang kedua, menunggu proses hibah dipindahkan dari Dekon TP ini pindahkan ke Pemda misalkan. Tetapi kapan prosesnya, kapan akan ada deadline-nya? Ternyata sampai dengan saat ini masih proses, Pak. Ya, selama ada jeda waktunya, ada batasannya, kepastiannya, mungkin nggak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan kalau tidak selesai-selesai, saran kami Bapak Ibu,
lakukan proses likuidasi dari Satker Dekon TP yang tak bertuan tadi, pindahkan ke eselon satunya. Pak, ntar proses penghapusannya gimana, Pak? Proses hibahnya gimana? Yang ambil alih adalah eselon satunya. Yang jelas tugas kita bagaimana caranya Satker inaktif bersaldo hilang. Ya, supaya ada yang bertanggung jawab. Ingat Bapak Ibu, Satker inaktif bersaldo ini kan bagian sebagai entitas dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kalau ini tidak ada yang memegang, ya, mengelola, apalagi menggunakan user sakti misalkan, ya otomatis tertinggal ini. Makanya kita berharap eselon 1 untuk mengambil alih. Syukur-syukur depannya Bapak Ibu bisa didorong. Tapi yang jelas, itu pemindahan atau likuidasi di wilayah setempat, minimal eselon 1 yang sama. Minimal eselon 1 yang sama. Biasanya ada Satker yang pengirim, ada yang penerima yang bertanggung jawab. Jadi itu mungkin dari saya, mungkin tambahkan, silakan. Izin menambahkan terkait dengan permasalahan, mungkin bukan permasalahan ya. Kita kan nanti di lapangan berhadapan dengan sumber daya yang ada di Satker ya. Mungkin sedikit cerita pengalaman waktu kita piloting sakti untuk Satker di lingkup DJP ya. Pada saat itu di Satker vertikal DJP itu kan ada Kanwil, ada KPP dan juga KP2KP ya. Nah, permasalahan memang pada saat kita akan melakukan implementasi sakti ini untuk lingkungan Satker KP2KP, yang mana sebagaimana kita ketahui, KP2KP itu kan pada awalnya dia merupakan Satker yang berdiri sendiri, dalam artian dia memiliki DIPA. Nah, selanjutnya pada saat kita akan mengimplementasikan sakti, permasalahannya adalah ketersediaan sumber daya yang ada di KP2KP itu, sehingga tidak memungkinkan mungkin pada saat itu kebijakannya mengingat jumlah SDM yang ada di KP2KP dan juga kebutuhan untuk user sakti, maka pada saat itu kebijakannya KP2KP istilahnya apa ya, dilakukan likuidasi. Dia menjadi anak Satker dari KPP. Nah, ini mungkin beberapa case yang nantinya ada di lapangan bahwa terkait dengan user sakti ini, tadi prinsip dasarnya sudah disampaikan oleh Pak Haris bahwa dari 3 role user sakti, baik itu operator, validator, dan approval, pada prinsipnya tidak boleh dirangkap ya. Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan jika masing-masing modul ya, dari 9 modul, masing-masing modul kecuali mungkin modul persediaan dan modul administrator, itu ada 3 user, role user, maka di setiap Satker minimal akan dibutuhkan 20-an user ya. Nah, apakah di tingkat Satker itu nanti tersedia 20 SDM? Nah, nanti mungkin case-nya akan kita temui untuk Satker di lingkungan Kemenak mungkin ya, contoh mungkin di lingkungan Manminmun itu. Nah, ini juga sebagai bagian dari mitigasi kita untuk penentuan user-user yang ada di Sakti. Pada prinsipnya memang tadi sudah disampaikan antara role operator, role validator, dan juga role approval itu tidak dilakukan perangkapan. Nanti bagaimana teknisnya oleh teman-teman Satker kita juga sudah pahami ya. Tidak akan dipungkiri nanti akan masih ada istilahnya KPA ya, kuasa pengguna aplikasi, yang mana lu lagi nih selaku operator ataupun usernya itu. Berikutnya terkait dengan TKTM persediaan. Nah, terkait dengan TKTM persediaan, mungkin case yang sering terjadi adalah antara Satker pengirim dan juga Satker penerima, meskipun ini konteksnya persediaan yang sama ya, tapi pada saat mereka mengklasifikasikan mungkin ya di kelompok ataupun subkelompok barang, ini terjadi perbedaan. Yang paling sering terjadi adalah antara kelompok barang konsumsi di Satker A, ini dilakukan pencatatannya di Satker B sebagai persediaan lainnya, mungkin seperti contohnya. Ini yang paling sering kami temui. Nah, tadi juga oleh Pak Haris sudah disampaikan agar mungkin nanti dapat dilakukan reklas. Itu terkait dengan TKTM memang case yang paling sering terjadi. Ini ketidakkonsistenan kodifikasi jenis persediaannya antara Satker pengirim dan Satker penerima, yang mana nantinya dengan implementasi Sakti, tadi kan sudah kami sampaikan, ini nanti akan terfasilitasi secara online ya, antara Satker penerima dan juga Satker pengirim.
Sehingga harapannya dengan adanya ADK ini, by system TKTM bisa direduksi ya keterjadiannya. Berikutnya terkait dengan tutup periode yang ada di Sakti. Nah, Bapak Ibu sekalian, periode yang ada di Sakti ini meliputi sampai dengan periode ke-14. Untuk penyusunan LK, konteks LK unaudited, maka tutup periode adalah dari periode 1 sampai dengan periode 12. Sakti ini Bapak Ibu sekalian, konsepnya adalah jika suatu periode sudah dilakukan penutupan, dan katakanlah ada transaksi ataupun koreksi yang belum terbawa, maka arahnya adalah akan dilakukan pencatatan ataupun koreksi di periode berikutnya. Nah, yang sering kita temui mungkin bukan sering kita temui ya. Ada beberapa case memang sudah dilakukan tutup periode permanen. Nah, Satker sekarang ingin melakukan koreksi. Nah, untuk ini Bapak Ibu sekalian, prosesnya adalah Satker tersebut menyampaikan permohonan untuk buka periode ke admin di tingkat pusat. Dalam hal ini Satker mengajukan permohonan melalui HAI DJPB. Nah, mekanisme lebih lanjut untuk buka tutup periode permanen ini Bapak Ibu sekalian, dari perkembangan kemarin kami menyusun ataupun diskusi untuk penyusunan RPMK Sakti, ini juga nanti akan ditinjau lebih lanjut sehingga nantinya ini tidak menyulitkan di tingkat pusat ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan misalnya ya, sudah dilakukan tutup permanen, ternyata Satker mungkin ada kebutuhan untuk melakukan revisi ataupun koreksi di periode berjalan. Nah, bisa dibayangkan jika 23 ribuan Satker melakukan hal yang serupa, nanti bagaimana pengelolaannya di HIDJPB. Nah, ini nanti masih akan ditinjau lebih lanjut untuk pengaturan buka tutup permanen ini. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan terkait dengan penyelesaian saldo Satker inaktif. Ini memerlukan kebijakan tersendiri nanti, karena kebijakannya tidak hanya penyelesaian secara akuntansi ya, tapi juga penyelesaian dari sisi pemindah tanganan BMN-nya. Karena sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, untuk saldo Satker inaktif ini sebagian besar memang kejadiannya di Satker dengan jenis kewenangan DKTP ya, khususnya untuk serah terima ataupun proses hibah keluar kepada Satker Pemda. Nah, ini juga nanti rezimnya akan mengikuti rezim pemindah tanganan BMN, dalam hal ini proses untuk BAST hibah keluar, yang mana memang Pemda juga kita hormati ya, karena mereka juga menganut prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses BAST. Karena memang untuk saldo Satker inaktif ini beberapa memang dia wujudnya adalah BMN ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami tambahkan. Jika Mas Wahid atau Pak Dini ingin menambahkan, kami persilakan. Tadi pertanyaan Mas Priandi terkait kewenangan operator modul GLP ya, jual dan pelaporan yang berpengaruh ke KPPN. Transaksi mana saja? Transaksi apa saja yang pengaruh ke KPPN? Apa yang mesti jaga? Biasanya transaksi LRA sih ya. Kalau transaksi LRA itu pengaruh ke KPPN ya, terkait proses proses LRA biasa, pengesahan hibah langsung, apalagi BLU ya, pengesahan Satker BLU itu sama seperti halnya kita bertransaksi menggunakan aplikasi yang standalone. Saya kira itu barangkali tambahannya untuk Mas Priandi. Ada lagi nggak? Tadi istilahnya beda sedikit aja untuk penggunaan Sakti. Ada istilah operator, validator, approval. Tadi mungkin Mas Krisna nyampaikannya maker, checker, approval. Sama lah ya. Sama ya, maker, checker, approval. Kemudian hal lagi yang bisa diperdalam oleh Bapak Ibu sekalian, selain kita mendalami probis piutang, untuk BLU, kemarin kita bikin deg-degan juga ya, untuk pembinaan BLU, tadi pertanyaan dari siapa ya? Siapa tadi? Mas Lutfi ya. Itu loh, banyak BLU sekarang banyak, sudah 242 lebih. Itu tolong diingatkan bahwa setiap menjelang akhir tahun, sebenarnya ini kewajiban BPK untuk untuk memberi opini seluruh entitas pelaporan. BLU itu semuanya otomatis ada entitas pelaporan yang harus diberi opini.
Mereka bahkan yang ada beberapa PTN yang belum menunjuk KAP-nya atau tidak mau diaudit karena katanya nggak punya alokasi anggaran. Jadi tugas audit ini sebenarnya jatuhnya ke BPK, tapi BPK karena tidak menambah DIPA atau tidak ditambahkan DIPA-nya oleh DJA untuk menambah para auditornya, akhirnya masih meminta KAP ya, Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit seluruh BLU tadi yang jumlahnya 200 sekian lebih. Itu barangkali jadi Bapak sekalian bisa mengingatkan juga mempermudah kita untuk dalam proses pembinaan itu memperkuat sistem pengelolaan intern kan, kalau sudah diaudit BPK atau KAP atas nama BPK itu kita lebih aman gitu. Ya kalau nggak salah kemarin ada ya Sultra mana Sultra, Haluhuleo tuh nggak di audit tuh, mana tuh? Udah April Mas Gandung, udah April itu nggak menunjuk KAP-nya. Kita deg-degan juga gitu. Karena Haluhuleo pernah ada kasus dulu apa ya? Sekian juta hektar tanah dicatat. Jadi ada prinsip-prinsip yang nggak masuk akal. Maksud kami itu dari sisi logiknya itu udah nggak masuk gitu. Pertama eksistensinya, kedua nilainya, apalagi prinsip pengelolaan aset itu kan masih seputaran itu aja ya. Kalau kata teman-teman DCKN itu tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik ya. Kalau sisi akuntansi itu eksistensinya bagaimana, kemudian masuk ke kita tuh beberapa nilainya. Kemudian apa lagi? Completeness ya, dicatatnya komplit apa tidak. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa menyajikannya. Kemudian klasifikasinya. Sebenarnya banyak nih BUMN ini yang salah klasifikasi sehingga nanti ujungnya salah penyusutannya, salah amortisasinya. Ya, kemudian apalagi penyajiannya dan pengungkapannya. Aset itu paling ribet kalau LRA itu setahun selesai ya. Alhamdulillah kalau nggak kedetek Ijen, kedetek BPK, aman lah itu. Pertanggungjawaban belanja-belanja yang kadang-kadang 1-2 itu sebenarnya melanggar, cuma nggak ketangkep aja sih, nggak ketangkep. Kami masih melihat proses 3E-nya itu belum kelihatan di beberapa KL yang banyak alokasi anggarannya. 3E itu adalah efektif, efisien, ekonomis ya. Kami masih lihat banyak pemborosan sebenarnya di sana. Tapi nggak tahu gimana proses BPK-nya mungkin masih ini. Apalagi ya? Masih kita buka lagi? Kayaknya sudah malam ya. Atau menunggu teman-teman selesai dengan ininya. Kalau pengisian SKPL sudah, Bapak sekalian, survei kepuasan pengguna layanan, sudah semuanya? Sudah atau masih on proses? Post-test sudah? Sudah, oke. Jadi begitu barangkali Bapak sekalian, ke depan kita tidak semakin mudah, akan semakin berat tantangan kita, ya. Banyak hal-hal baru yang perlu kita pelajari bersama-sama selaku pembina tingkat pusat berkolaborasi dengan pembina tingkat wilayah, Bapak Ibu pembina wilayah tingkat berkolaborasi dengan pembina tingkat satker, ya, untuk bisa terus memajukan proses pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih sehat. Termasuk ilmu ini ya barangkali ya, ilmu PPK itu, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, mungkin silakan Bapak Ibu pelajari karena banyak sekali kemarin ya, banyak satker yang belum tahu itu apa PPK, proses pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Untung lolos ya. Memang tidak bisa dipasangkan PMK 17 2019 ya. PMK 17. PMK 17 tahun 2019 tentang penerapan PPK itu sebenarnya belum dilakukan proses penilaian. Jadi ada implementer, ada penilai, dan nanti ada review proses pengendalian pelaporan keuangan. Ini sebenarnya memudahkan hidup kita ya. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengawal LRA, alhamdulillah. Tapi nanti semakin ke sini Bapak Ibu mengawal BUMN yang sekarang karena dengan irekon itu sudah ditinggalkan oleh rekan-rekan KPKNL. Seolah-olah jatuh tusinya itu ke kita ya, ke teman-teman di KPPN dan Kanwil DJPB. Apalagi Mas Wahid?
Mau menambahkan? Mengingatkan saja Pak, ternyata permasalahan yang masuk ke temuan LKKL yang kemarin disampaikan di Karen itu, ketika saya coba detailkan melihat LKPP-nya Pak, ternyata jumlah KL yang diangkat temuannya itu jumlahnya cukup signifikan. Jadi mohon izin mungkin sekilas saja nih. PNBP itu ada 43 KL, terkait permasalahan belanja 80 KL, Visipen 10 KL, Visipen Pak, Visipen 10 KL, kemudian kas 31 KL, persediaan 39 KL, ATB 56 KL. Jadi ternyata Bapak Ibu tersebarnya ini cukup luas gitu ya, dan ada kemungkinan kalau nanti kita lihat lagi di LHP-nya KL, kemungkinan nanti ada rincian sampai dengan tingkat satker gitu ya. Mungkin nanti kami mohon kerjasama Bapak Ibu juga, jika nanti mungkin kami dari masing-masing tim pembina ada permasalahan di tingkat satker, kami mohon bantuan Bapak Ibu di Kanwil untuk membantu penyelesaiannya gitu ya, karena Bapak Ibu ujung tombaknya. Mungkin nanti dalam hal perlu dilakukan pendampingan atau mungkin perlu perlakuan khusus gitu ya, nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk kami koordinasikan dengan tim pembina di pusat gitu ya, untuk melakukan penyelesaian permasalahan di tingkat KL. Karena ternyata yang masuk menjadi temuan LKPP banyak juga gitu ya. Saya pikir WTP-nya ini ternyata BPK-nya juga masih melihat, ternyata permasalahan di KL ini masih banyak sekali. Meskipun alhamdulillah semakin meningkat yang memperoleh opini. Mohon izin ya, nanti Bapak Ibu mungkin kami koordinasi lagi untuk penyelesaian permasalahan di Satker ketika LHP per KL-nya sudah terbit. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, mungkin demikian ya. Kalau tadi siang sampai maghrib sih masih diikuti oleh teman-teman kita di Indonesia Tengah dan Timur. Sekarang teman-teman dari Kanwil Indonesia Tengah dan Timur harus bekerja ekstra ya untuk bisa menularkan lagi apa yang Bapak Ibu dapat selama 2 hari ini gitu. Ya, karena kelihatannya yang ikut di Zoom dan semakin sedikit di sana sudah larut banget ya. Atau Bapak Ibu sekalian jangan udah mulai ini ya, udah mulai ngantuk juga ya. Karena jam-jamnya tidur ya. Apalagi SPJ sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Mungkin kami akhiri Bapak sekalian, saya tutup dulu gimana? Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita ini menambah wawasan kita semuanya untuk terus membantu, mensupport, memfasilitasi proses pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi seluruh satker dan mitra Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian dengan adanya sistem yang terintegrasi, Bapak Ibu sudah mulai menghilangkan silo-silo dengan teman-teman di pelaksanaan anggaran, di perencanaan, ya, mempermudah dan memperlancar semua. Karena kita di muara kan, jadi tahu semua potret. Karena akuntansi memang memotret kejadian-kejadian di depan, dan kita insya Allah bisa terus memberikan layanan terbaik bagi mitra kerja kita semua. Mungkin demikian sekalian, Bapak sekalian, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Atau ada yang ini? Nggak ada kan ya? Sehat semua. Nanti selamat kembali ke tempat tugas masing-masing. Selamat menularkan apa yang Bapak Ibu dapat di sini demi pelayanan yang lebih baik. Untuk itu, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih banyak, sekaligus memohon maaf atas segala kekurangan, ya barangkali ada yang kurang berkenan, semoga bisa dibukakan pintu maaf sekalian. Dan hati-hati, selamat kembali ke tempat tugas masing-masing. Untuk itu kami akhiri, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan lindungan Allah SWT. Amin. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.